Mahfud MD berencana untuk mundur itu langsung dikonsumsi isunya oleh publik pemirsa dan bertanya-tanya kira-kira kenapa baru sekarang memutuskan untuk mundur, bahkan juga apa implikasinya kepada suara dan juga calon lain yang masih punya jabatan politik dan kapan waktu mundurnya pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat politik kita, Bang Henry Satrio, sudah hadir bersama saya. Bang Hensa, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Caca. Mari kita sapa 3 perwakilan dari masing-masing paslon di sini. Mewakili 01 ada Bang Saiful Huda, selamat malam, assalamualaikum. 02 ada Bang Daniel Azhar dan 03 ada Pak Nur Sirwan Sujono. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Bang Daniel, Pak Nur Sirwan. Selamat malam. Mas Huda. Malam. Pastinya saya mau bertanya kepada Pak Nur Sirwan terlebih dahulu ya. Kalaulah ditanya, kenapa sih mundur? Ada jawaban diplomatis untuk itu. Saya ganti pertanyaan Pak Nur Sirwan. Serius tidak untuk mundur dan kapan mau mundur? Pak Nur Sirwan boleh dijawab. Ya, serius apa enggak? Kapan mundurnya? Kalau kapannya itu tentu tidak perlu diucapkan atas pertanyaan itu. Itu konsumsi strategi kami yang soal kapannya. Dan kalau tadi pertanyaan yang kedua apa itu tadi? Kenapa harus mundur? Ya. Ya, tentu juga terkait juga dengan pernyataan bahwa Presiden Pak Jokowi yang beberapa waktu belakangan ini yang mengatakan Presiden dan Menteri bisa kampanye. Itu sebetulnya mengkonfirmasi bahwa ternyata selama ini ya sebetulnya sudah berkampanye begitu. Dan itu agak mengejutkan karena beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi pernah menegaskan tentang netralitas. Kami pun agak terkejut. Netralitas sekarang Presiden dan Menteri boleh turun. Maka juga ini terkait dengan pernyataan Pak Mahfud merencanakan pada waktu yang tepat untuk mengundurkan diri. Jadi sebetulnya itu tidak terlalu berlebihan atas evaluasi kondisi dinamika politik yang terjadi terakhir-terakhir ini dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pak Mahfud. Tentu itu melihat dari sisi berbagai pihak, berbagai para anggota kabinet yang lain yang selama ini berada di rombongan kabinet yang tentu kami bisa melihat, publik juga bisa melihat tentang aktivitasnya selama masa pemilu ini seperti apa. Demikian. Oke, boleh dijawab Bang Daniel, ini bagaimana tanggapan dari 02 dengan rencana mundur? Pasti yang disasar adalah paslon lain yang masih punya jabatan politik. Harusnya mundur juga. Mungkin seperti itu logika sederhananya. Mbak Caca, kami menghargai statement maupun langkah dari Pak Mahfud MD. Karena kami menafsirkan ini adalah langkah elektoral, bukan langkah etis, bukan langkah idealistik, tapi adalah langkah elektoral. Karena kalau kemudian itu adalah langkah etis atau langkah idealistik, maka tidak dilakukan pada saat ini. Namun dilakukan saat ini justru itu mempertegas bahwasannya Pak Mahfud benar seperti kritik-kritik beliau selama ini terhadap dirinya dan terhadap pemerintahan, bahwasannya ada kekurangan misalnya di dalam kinerja aparat dan kinerja hukum, dan itu seperti menunjuk dirinya sendiri. Nah, jadi bagi saya ini adalah langkah elektoral dan kami menghargai langkah elektoral itu. Semua upaya tentu bisa dilakukan oleh Pak Mahfud untuk mendulang suara, tapi terus terang kami sama sekali tidak melihat ini sebagai langkah etis dan langkah idealistik. Oke, sekarang tanggapin dong melalui Mas Saiful Huda, 01 ini seperti apa tanggapannya rencana mundur ini? Ya memang jadi nggak relevan memang ketika tadi pagi atau kemarin ya, tadi pagi Pak
Presiden sendiri mengatakan Presiden boleh berkampanye bahkan berpihak pada pasangan calon tertentu. Jadi saya kira ini lebih penting untuk bisa disikapi, saya kira, sebelum tadinya kita akan mensikapi sikap dari Pak Mahfud untuk mundur dari kabinet. Saya kira statement Pak Presiden ini melampaui dari apa yang diagendakan Pak Mahfud untuk mundur. Saya memaknainya yang pertama, statement Pak Presiden ini mengkonfirmasi kepada semua bawahan beliau, kepada semua pejabat politik, baik semua PLT, hampir 270 PLT, PJ dari kepala-kepala daerah, bupati, gubernur, dan seterusnya. Yang intinya kira-kira presidennya sudah ngajak untuk berkampanye dan berpihak, kira-kira begitu. Nah karena itu ini melampaui dari kira-kira fatsun politik yang semestinya publik betul-betul berharap selevel presiden semestinya berada pada posisi tidak kampanye dan tidak berpihak. Presiden semestinya di atas dari semua kontestasi yang sedang berjalan selama ini. Jadi posisi mundurnya Pak Mahfud menjadi sangat tidak relevan ketika tadi pagi Pak Presiden menyampaikan statementnya yang menurut saya tadi sampaikan juga oleh Pak Nusirwan cukup mengagetkan kita dari inkonsistensi sikap Pak Presiden. Yang kedua juga betul-betul kita tidak mendapati sosok kenegarawanan yang semestinya sedang ditunggu-tunggu oleh publik untuk level sosok presiden. Oke, sekarang saya tanya kepada Bang Hensat, rencana mundurnya Pak Mahfud ini sebenarnya menjadi game changer tidak sih untuk elektoral masing-masing? Karena ada juga jabatan paslon yang diserang untuk mundur, bahkan juga bisa menaikkan elektabilitas dari 03 seperti apa? Itu tergantung dari after keputusannya. Oke. Tapi kalau menurut saya sih ada dua yang membuat saya Pak Mahfud itu keputusannya menjadi nggak terlalu strategis ya. Yang pertama betul karena ucapan Presiden Jokowi yang mempersilahkan dia dan dirinya lah untuk berkampanye dan berpihak. Tapi kan hari ini pernyataannya. Ya, rencana makanya, mundur bukannya sudah dari kemarin? Ya tapi kan dia masih kan. Oke. Masih hari ini kan masih menjabat. Nah itu jadi nggak strategis karena kalau kemudian dia mundur ya udah so what gitu. Paling azas keserakahan aja yang tidak dilanggar. Jadi artinya dia begitu untuk idealisme dan dia seperti memberikan citra ke publik bahwa jabatan bukan segala-galanya. Tapi yang kedua menurut saya karena presiden juga saya kalau tidak salah sudah mempersilahkan menteri-menteri yang mau mundur silahkan gitu. Jadi menurut saya kalaupun dia tetap stay itu mau ngapain gitu. Jadi kalau mau mundur ya udah mundur aja. Nah strategisnya itu menurut saya after kemunduran itu terus mau apa? Apakah ada kegiatan kampanye atau strategi komunikasi tersendiri untuk membuat ini adalah sebuah keputusan penting yang bagus buat Indonesia. Kalau ternyata tidak ada after sales ya, jadi kalau kita beli barang itu kan ada after sales. Jadi kalau tidak ada strategi komunikasi yang jitu buat Pak Mahfud setelah mundur itu mau diapain sama 03, ini jadi percuma mundurnya. Karena apple to apple-nya kan ke presiden, nah itu presiden aja bilang dia boleh berkampanye dan boleh berpihak gitu ya. Jadi pada saat Pak Mahfud pergi gitu ya, artinya mengundurkan diri, kalau tidak ada komunikasi strategis lainnya ini jadi percuma. Maka betul tadi kata Pak Nusirwan itu menjadi strategis dia, menjadi strateginya mereka. Belum kapan mundur waktunya? sekarang, Nah, isu sudah kapan dilempar. waktunya? Dan kemudian menurut saya yang terpenting itu setelah itu mau apa? Kalau tidak bisa menggunakan momentum mundurnya Prof Mahfud yang dimengerti oleh wong cilik bahwa itu adalah sebuah langkah yang ideal gitu ya, atau bila menurut Bang Dhanil adalah sebuah langkah elektoral, maka jadi percuma kemundurannya. Malah akhirnya mungkin ada data-data yang nggak bisa diakses. Walaupun tadi Pak Mahfud bilang kalau saya tidak salah kemarin salah satu alasan untuk mundur tuh biar dia bisa buka data gitu ya. Tapi apakah itu relevan juga? Nah lagi-lagi ini memang sebuah
keputusan yang memang seharusnya bisa menguntungkan. Kalau memang ternyata tidak relevan, menurut saya ditunggu aja. Lagi-lagi sebetulnya sekarang posisi Pak Mahfud sendiri di kabinet itu ya, kalau mau jujur-jujuran Pak Mahfud ditanya aja sebenarnya kalau lagi rapat kabinet hubungan dia dengan Pak Jokowi gimana. Kalau memang ternyata sudah tidak baik-baik saja, ya mendingan dia konsentrasi aja menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Toh ini kan tinggal masih ada waktu 20 hari lagi untuk mengejar ketertinggalan. Jadi itu penting. Jadi saya setuju dengan pernyataan Mas Huda, Bang Daniel dan Mbak Nusirwan bahwa ini memang harus strategis gitu. Dan kalau kata Bang Daniel ini bukan tentang idealis, tapi tentang langkah elektoral. Nah ini lebih penting lagi kalau ternyata tidak bisa mengubah, tidak bisa membawa keuntungan elektoral, ngapain mundur gitu. Ya, intinya bahwa perlu dikaji lagi apakah menaikkan suara ketika cawapres dari 03 mundur, dan kalau benar-benar mundur nantinya, apa implikasinya juga untuk 01 dan juga 02, mengingat cawapres bahkan juga calon presidennya punya jabatan politik. Kalau tidak mundur, wah kenapa ini? Ini gimana ini? Konflik of interest sesaat lagi.